Artinya ketika di-trade oleh seorang kepala daerah yang berkompeten, ya kan, seperti kayak Gus Maksum, ini bisa lebih terkelola dengan baik dan benar. Kemudian juga ada pabrik gula, ya kan, yang mana ini pabrik gula ini konon katanya juga ada yang namanya selentingan bahwasanya khususnya kebun tebu inisiasinya, ya kan, ini juga membiayai kepala daerah, ya kan, untuk menang. Nah, tapi saya berharap di 2024 kebun tebu kalaupun mau menjadi bohir itu mentaati undang-undang pilkada. Kenapa? Jadi bohir itu tidak dilarang, boleh. Dengan catatan kalau dia membantu orang perorangan, ya hanya 75 juta, tidak berlebih. Kalau dia atas nama perusahaan hanya 750 juta. Nah, kalau dia berlebih, maka itu harus namanya ditindak, ya kan, oleh rejim pemilu. Ya, dalam hal ini ada KPU, ada Gakumdu, dan juga ada Bawaslu. Nah, artinya Gus Maksum mungkin bisa masuk kepada misinya seperti apa setelah tadi mengekspos tentang 3 visi yang menurut saya ini bisa meningkatkan PAD dari Kabupaten Lampung Tengah. Silakan Gus Maksum. Iya, terima kasih Mas Bang Ahmad Muslimin. Visi yang pertama tadi terkait dengan tata kelola pemerintahannya. Efektivitas kita dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang baik, good governance tersebut adalah ketika kita melihat APBD yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, ini yang nilainya kurang lebih 2,7 sekian triliun, hampir 2,8 triliun. Iya. Dari APBD yang sebesar itu 2,7 sekian triliun tersebut, ini 50%-nya. 50% dari jumlah APBD tersebut adalah untuk gaji pegawai. Yang dalam artiannya kurang lebih di 1,4 triliun. Habis untuk gaji pegawai negeri yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya dengan porsi yang mencapai 50% jumlah anggaran yang ada dalam struktur APBD yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, maka konsen kita terhadap bagaimana terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, nah itu akan menjadi sebuah konsen kita bersama. Karena prinsipnya adalah pemerintah ini melayani masyarakat. Betul. Dengan anggaran yang sebesar itu, sudah sejauh manakah pelayanan yang bisa diterima oleh masyarakat? Iya. Pelayanan dalam bidang perizinan, pelayanan dalam bidang yang lain, kesehatan kah, ataupun pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Ya. Tentunya itu yang menjadi konsen. APBD kita sejumlah itu yang sudah terserap 50% lebih, dan ini harus kita maksimalkan. Bagaimana kita bisa menata tata kelola pemerintahan. Selanjutnya terkait dengan yang ditanyakan oleh Mas Ahmad Muslimin, bagaimana PAD bisa tercipta dari sebuah nilai usaha ataupun badan usaha yang ada di daerah, yang di Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya perputaran perekonomian yang ada di daerah ini harus menimbulkan perekonomian yang tinggi sehingga bisa mendapatkan PAD di kabupaten. Terkait dengan itu, kita harus adanya sebuah transparansi dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah terkait adanya CSR. CSR dari perusahaan-perusahaan besar kah? Nah, penggunaannya diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di seputaran pabrik yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya dengan penggunaan CSR tersebut bisa menimbulkan atau bisa menumbuhkan perekonomian yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Terkait itu juga di Lampung Tengah ini, Mas Ahmad Muslimin, banyak sektor-sektor yang berkembang di sana, baik itu sektor agro maupun sektor-sektor yang lain. Memang lebih banyak sektor agro,
sektor pertanian, ya, pertanian dan perkebunan. Iya. Di sana ada perkebunan yang bukan hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi juga ada perusahaan-perusahaan skala yang ada di bawahnya, mungkin seperti perusahaan sawit dan perusahaan perusahaan singkong. Yeah. Singkong ini menjadi sebuah mata pencaharian yang lebih dari 30% masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Nah, pemerintah ini juga harus hadir. Sering kali kita mendengar harga singkong tahu-tahu turun, potongannya sekian persen dan lain sebagainya. Kita menyambut baik beberapa tahun yang lalu Bapak Gubernur kita Pak Rinal Junaidi mengumpulkan para pengusaha singkong seprovinsi Lampung. Di situ hadir juga kami di Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung yang secara khusus membicarakan bagaimana harga singkong pada tingkatan petani tidak terlalu anjlok, tidak terlalu mengalami penurunan harga yang. Berapa harga singkong ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung? Pemerintah provinsi meminta dengan sangat kepada para pengusaha singkong yang ada di Provinsi Lampung, ini harganya tidak boleh di bawah Rp1.000. Syukur tidak boleh di bawah Rp1.200. Kan pada waktu mungkin di tahun 2017-2018 harga singkong sempat harganya Rp750-800. Iya. Nah, setelah ada pertemuan rutin, intens yang dilakukan oleh pemerintah daerah, alhamdulillah harga singkong sudah beberapa tahun terakhir sudah di atas Rp1.400-1.500. Kalau nggak salah per hari ini hampir Rp1.900 per kilogram. 1.900 ya. Ya, per kilo. Nah, harga 1.900 itu per kilo, apakah ada potongan rafaksi? Potongan pasti ada. Ada ya. Potongan pasti ada karena berapa setiap perusahaan berbeda-beda ya. Beda-beda ya. Tergantung dari usia tanamannya ketika dipanen. Iya. Ketika usia tanamannya mungkin agak tua, maka potongannya nggak terlalu tinggi, lebih rendah ya. Lebih rendah. Tapi kalau usia tanamnya ini masih 4 bulan 5 bulan sudah dipanen, nah ini juga tentunya agak tinggi potongannya. Ini saya mau bertanya ya, seandainya Gus Maksum Asrori ini menang dan dilantik jadi bupati Lampung Tengah. Nah, Lampung Tengah itu daerah perlintasan batubara. Nah, sementara itu batubaranya banyak dikirim ke PTBA ya kan, yang ada di antara perbatasan kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Nah, kita mengetahui bahwasanya laba dari PTBA itu 12 triliun per tahun ya kan kemarin itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Gus Maksum sebagai bupati dengan adanya laba itu ketika dari laba tersebut CSR-nya ternyata nggak dapat Kabupaten Lampung Tengah, karena mungkin APBD Lampung Tengah baru 2,8 triliun karena nggak dapat CSR daripada PTBA. Kenapa? CSR ini kan bisa masuk dulu ke rekening si pemerintah daerahnya, atau kalau dia sifatnya PMA dengan BUMN itu masuk ke rekening kas negara, ya kan? Nah, mungkin ini kan bisa jadi pemikiran Gus Maksum bagaimana untuk meningkatkan itu salah satunya dengan ada kewajiban perusahaan seperti kayak PTBA yang bisa punya laba 12 triliun itu masuk ke dalam kasda CSR-nya. Seperti apa pandangan Gus Maksum tentang hal tadi? Iya, terima kasih Mas Ahmad Muslimin. Ya, memang ketika kita bicara daerah pertambangan ya, PT Bukit Asam kalau nggak salah ya, ini maksud PTBA ini kan PT Bukit Asam ya. Ya, ya karena
Saya khawatir salah menyebut singkatannya kan kira-kira iya, gitu. Karena kan dia digeret pakai kereta tuh. Iya. Nah, relnya kan melintas tuh di Lampung Tengah. Betul. Nah, dapatnya itu Lampung Tengah apanya CSR dari 12 triliun itu? Iya. Kalau di dalam sistem anggaran yang berlaku dan diberlakukan oleh pemerintah kita di tahun-tahun ini, karena saya juga biasa ngebahas anggaran ya, saya biasa ngebahas anggaran di daerah, memang sepertinya tidak dapat. Tidak dapat. Sepertinya loh ya Mas ya, sepertinya tidak dapat. Dan saya kayaknya hampir meyakini kalau tidak dapat. Iya. Karena komponen ataupun bagian yang memang bisa dimasukkan dalam postur anggaran itu kan harus, ketika itu dikategorikan PAD, ini sumber PAD-nya harus jelas. Nah, apakah daerah perlintasan ini kan yang punya kewenangan ketika dia menggunakan kereta ini menjadi kewenangannya KAI? Nah, terus kewenangan pemerintah daerah di situnya, apakah sudah ada memorandum ataupun kerjasama atau seperti apa, kita juga belum sampai ke sana. Jadi bagaimana daerah itu bisa mendapatkan feedback, ya kan, bisa mendapatkan keuntungan dari adanya perlintasan yang melintasi di wilayah kabupaten kita. Iya. Terus juga kaitannya ketika itu menggunakan moda darat, bukan menggunakan kereta api, karena memang perlintasannya adalah lintasan negara ya, jalan itu adalah jalan negara. Bagaimana kewenangan daerah ini untuk bisa mendapatkan PAD dari lalu lalangnya kendaraan yang melintasi daerah itu, ini kita juga belum menemukan regulasinya. Apakah kita bisa mendapatkan bagian dari sumber pemasukan untuk bisa masuk sebagai pendapatan asli daerah. Tapi ketika itu bicara CSR, nah CSR ini kepada semua perusahaan tentunya pemerintah daerah juga bisa mengajukan, bukan hanya kepada perusahaan yang bertempat ataupun berusaha di kabupaten setempat seperti Lampung Tengah umpamanya, ya, dengan sesuai dengan kerjasama yang saling menguntungkan, bentuk perhatian dari badan usaha yang sudah menghasilkan nilai yang sedemikian besar tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Muslimin. Karena di Lampung Tengah ini sektor kesehatannya juga masih perlu peningkatan infrastruktur. Sektor pendidikan juga banyak sekolah-sekolah yang masih kewenangan kita kan di SD, mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP. Nah, baik yang swasta maupun negeri ini juga perlu sentuhan dari kepedulian para perusahaan-perusahaan tersebut. Sektor pertanian kita juga begitu, memerlukan kerjasama. Karena kalau kita mengandalkan APBD, tadi yang saya sampaikan sudah tersedot 50% untuk itu. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Gus Maksum Astori selaku calon bupati Lampung Tengah, bahwasanya ketika beliau diberi amanah oleh rakyat dan dilantik, artinya beliau sudah mengarah dalam hal untuk pembangunan infrastruktur yang begitu banyak, itu bisa mengakses dana CSR perusahaan. Dan tentu juga yang mungkin bisa jadi catatan kita bersama, bahwasanya perusahaan itu kalau yang baru masuk juga bisa diminta diskresinya. Diskresinya untuk pemerintah daerah mengajukan misalnya pembangunan jalan yang memang sudah sangat parah kepada perusahaan yang akan masuk, perusahaan-perusahaan besar. Dan luar biasanya kan Lampung Tengah ini punya potensi energi dan sumber daya alam yang mumpuni, karena ada batu bara, ada minyak, ada emas, ya kan, yang belum tereksplorasi, ya kan. Nah, itu juga mungkin jadi tantangan Gus Maksum ketika terpilih atas izin Allah juga tentunya untuk menjadi bupati ke depan ini, tanpa kita menyampingkan Pak Musa Ahmad yang petahana ya, yang akan jadi lawan tanding yang sangat mumpuni dan sakti pastinya ya kan. Tapi saya yakin kalau memang betul niat tulusnya Gus Maksum ini
menjadi bupati seperti tadi, kalau saya bisa gambarkan secara umum, beliau ini segala sesuatunya walaupun hanya 3, saya bilang Trisula visi misinya. Ini apa tuh namanya akan membawa perubahan ya kan, untuk Kabupaten Lampung Tengah, yang mana insya Allah presidennya baru ya kan, bupatinya juga nanti baru di Lampung. Amin. Ya kan, dan insya Allah juga gubernurnya baru ya kan. Amin. Nah, dan saya sedikit juga menginformasikan kepada rakyat Lampung, saya Ahmad Muslimin juga sedang berjuang jadi calon gubernur Lampung ya. Awalnya saya menempuh jalur independen, tapi gagal. Saat ini saya juga mencalonkan diri di jalur partai politik, dan saya sudah mendaftar di PKB juga ya kan. Insya Allah saya nanti bisa mendaftar di yang lainnya. Oke, saya lewatkan lagi apa tuh yang tadi tentang saya kembali ke Gus Maksum. Jadi Gus Maksum, di dalam apa tuh namanya pemikiran Gus Maksum sendiri tentang Lampung Tengah ya kan, dengan apanya jalan yang mungkin paling panjang yang menjadi beban APBD Kabupaten Lampung Tengah, mungkin sekitar kurang lebih 600 km ya. Sepertinya lebih ya, nah mungkin bisa 1000 km ya kan, dengan apanya struktur 50%-nya sudah apa itu namanya digunakan untuk belanja daerah. Artinya kan ini nggak mungkin cukup, karena 50% tersisa tidak mungkin digelontorkan secara penuh untuk pembangunan infrastruktur jalan. Nah, artinya memang sudah tepat ketika Gus Maksum mengatakan CSR itu bisa membackup dalam pembangunan infrastruktur. Nah, artinya kan di Kabupaten Lampung Tengah dengan di Provinsi Lampung ini harus sinergi tentang CSR maupun dengan pemerintah pusat. Artinya CSR ini harus masuk dulu nih, ya kan? Kalau kayak PTBA itu ke kas apa namanya daerah. Misalnya provinsi, nanti provinsi dibagikan ke daerah-daerah. Kan seperti itu, semuanya dapat. Jangan pemerintah daerah ini hanya menerima laporan kertas bahwasanya CSR 2,5% atau 5% atau 2% ya kan, itu sudah digunakan ya kan dari 12 triliun itu. Nah, nggak boleh lagi seperti itu. Nah, ini juga harus apa tuh namanya kepala daerah nanti yang terpilih ya kan, harus melangkah seperti itu, seperti yang dipikirkan oleh Gus Maksum. Karena apa? Kalau CSR itu apa tuh namanya hanya diberikan dalam bentuk laporan kertas, sudah digunakan ya kan dari laba bersihnya, ya maka pemerintah daerah itu hanya menjadi penonton, rakyat juga hanya menjadi penonton.